Di dalam kehidupan kekristenan, kita tidak memungkiri ada namanya jatuh bangun dalam dosa. Di mana tempo hari kita sudah berkomitmen untuk hidup kudus, dan pada hari ini tiba-tiba kita jatuh dalam dosa karena kita digoda, atau memang kita ada celah, atau kita memang sengaja. Dan saya mau bilang, yang terpenting di sini adalah jangan ketika Anda jatuh, Anda nggak pernah bangkit kembali. Nah, Bapak Ibu terkasih boleh melihat di Yohanes pasal 8 ayat 11, dikatakan, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, di sini Bapak Ibu terkasih bisa menemukan bahwa Yesus tidak menghakimi orang yang sudah berbuat dosa. Tapi ketika orang itu bertemu dengan Tuhan dalam kondisi dia berdosa, Yesus cuma bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Memang Yesus tidak berkata, pergilah dan semua sudah selesai. Tetapi ada penekanan. Di sini dikatakan, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Artinya Yesus tidak mau kalau kita jatuh lagi ke lubang yang sama. Nah, Bapak Ibu terkasih, kalau Anda sering mengalami namanya jatuh bangun dalam dosa, ada beberapa hal yang Anda harus simpan dalam hidup Anda. Sebuah hal, yaitu pertama begini, untuk bisa keluar dari lingkaran jatuh bangun dalam dosa ini, hal yang pertama yang Anda harus lakukan adalah Anda sadar. Itu poin pertama. Sadar dulu. Sadar bahwa apakah dosa yang Anda lakukan ini baik atau tidak. Sadar apakah kehidupanmu jika Anda terus jatuh bangun itu baik atau tidak. Sadar apakah kalau Anda berbuat dosa begini, hubunganmu jauh dari Tuhan, itukah yang baik buat Anda? Nah, lewat sadar, baru masuk ke hal yang berikut, yang kedua, gini. Keinginan Anda untuk hidup dalam kebenaran. Apakah Anda ini sudah memuncak keinginan untuk Anda hidup dalam kebenaran? Sebab kadang-kadang banyak ditemukan di lapangan bahwa orang yang cuma mau hidup dalam kebenaran itu tidak terlalu serius. Makanya sangat kemungkinan dia itu bisa jatuh bangun dalam dosa. Nah, orang harus punya keinginan untuk hidup dalam kebenaran. Ketika keinginan dia untuk hidup dalam kebenaran itu sangat besar, itu sangat berpotensi orang tersebut tidak akan jatuh bangun dalam dosa. Nah, sebaliknya, keinginan untuk hidup dalam kebenaran itu kecil, mengakibatkan orang gampang jatuh bangun dalam dosa. Kita harus tahu kebenaran bahwa Yesus tidak pernah menyukai dosa, tetapi Yesus mengasihi orang yang berdosa. Artinya, Yesus benci dosa, tapi Yesus mengasihi manusia yang ada dalam kubangan dosa. Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa, yaitu kita. Nah, oleh sebab itu, kita harus tahu kebenarannya. Yesus mengasihi kita. Yesus mau kita berbalik ke jalan yang benar. Yang hal yang ketiga adalah begini. Kita kalau sudah sadar, sudah punya keinginan untuk hidup dalam kebenaran, hal yang ketiga adalah kita harus memiliki sebuah komitmen untuk tinggalkan kebiasaan dosa mengikat. Sebab banyak orang ketika diperhadapkan dengan jatuh bangun dalam dosa, ternyata dia tidak punya komitmen. Komitmen itu adalah Anda berjanji dirimu sendiri pada Tuhan. Bukan Anda berjanji sama si A, si B, atau pendeta untuk Anda hidup dalam kebenaran dan meninggalkan dosa Anda. Yang namanya dosa, itu ada yang bersifat kebiasaan, yang sudah berulang kali, yang sudah dilakukan berpuluh tahun, sehingga itu menjadi sebuah dosa yang mengikat. Nah, untuk Anda tidak jatuh bangun dalam dosa, harus memang punya komitmen. Komitmen artinya Anda berpegang
teguh untuk Anda membuang semua kebiasaan itu dan meninggalkannya. Sebab kalau tidak ada komitmen, maka sangat gampang dan mudah ketika misalnya Anda sudah meninggalkan rokok, dunia rokok. Tiba-tiba orang datang menawarkan rokok, Anda yang tidak punya komitmen, Anda akan mengambil sebatang hanya untuk Anda merasa tidak enak dengan teman Anda. Bisa dipastikan bahwa seminggu kemudian Anda jatuh lagi di lubang yang sama. Anda menjadi seorang perokok lagi. Nah, saya mau bilang yang hal keempat adalah gini. Seringkali saya perhatikan ketika orang jatuh dalam dosa, hal yang dibuat oleh iblis adalah membuat orang tersebut merasa tidak layak. Iblis akan membuat orang tersebut merasa tidak layak. Bahkan iblis membuat orang tersebut mau menjauh dari Tuhan karena malu. Oleh sebab itu firman Tuhan, saya akan sampaikan di hal yang keempat adalah begini. Apabila Anda jatuh dalam dosa, doa saya adalah Anda segera bangkit dan kembali ke jalan Tuhan. Tidak ada orang yang sempurna, Bapak Ibu terkasih. Kita ini sedang Tuhan sempurnakan. Tapi bukan kita ini boleh hidup dalam sebuah kebiasaan untuk sengaja jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Bapak Ibu terkasih, hal yang keempat adalah apabila Anda jatuh dalam dosa, segera bangkit dan kembali ke jalan Tuhan. Itu hal yang paling penting. Walaupun Anda merasa Anda sedih, sakit hati, dan Anda merasa kecewa, malu, terintimidasi bahkan, nggak berani kembali lagi ke jalan Tuhan. Tuhan itu punya hukumnya, punya segala sesuatu yang ditentukan. Tapi Tuhan kasihnya itu besar. Sehingga ketika dia melihat Anda jatuh dalam dosa, yang Tuhan mau adalah Anda cepat bangkit dan kembali kepada Dia. Jangan sampai Anda tidak pernah bangkit dan menghilang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih, kalau Bapak Ibu terkasih melihat di firman di 1 Yohanes pasal 3 ayat 6, dikatakan gini, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Percaya bahwa ini adalah firman Tuhan. Kalau Tuhan memberi firman ini pada kita, dikatakan bahwa karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Harus kita bangkit dari dosa dan berada di dalam Dia. Kalau Anda masih di luar dari Dia, kemungkinan Anda akan jatuh dan jatuh dan jatuh dan jatuh dan tidak pernah bangkit kembali. Tuhan mengasihi kita, sebab itu Tuhan menawarkan Anda untuk Anda bangkit kembali, cepat bangkit, lupakan kegagalan Anda, dan kembali ke jalan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus saja mengasihi saya, Bapak Ibu terkasih, dan selalu memberi saya kesempatan untuk saya bertobat dari hidup saya yang kelam dulu, bagaimana saya suka minum, merokok, hidup dalam perzinahan, kekerasan. Kalau Tuhan itu memberi kesempatan pada saya supaya saya sadar dan saya punya keinginan untuk hidup yang kebenaran dan saya punya komitmen, tapi di tengah jalan saya jatuh lagi dan Tuhan terus menanti saya. Tuhan yang sama juga saya percaya, yaitu Yesus. Dia mengasihi Bapak Ibu terkasih. Dia tidak mau Anda jatuh dan tidak pernah bangkit lagi dan apalagi kembali ke jalannya. Tuhan mau justru Anda ketika Anda jatuh, Anda dengar firman Tuhan ini, hari ini, Anda segera bangkit, kembali ke jalan Tuhan. Doa saya kepada Bapak Ibu terkasih, Anda yang punya permasalahan seperti begini, yang setiap kali jatuh bangun dalam dosa, Anda punya suara firman-Nya bahwa Dia tidak pernah melihat Anda gagal, tapi Dia rindu hidupmu dipulihkan oleh Dia dan kembali ke jalan Dia. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan.